Sekali ini mengikuti materi batik kelas 12 kita belajar bersama di lingkungan daerah. Kita nanti tertib ya, tertib, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Untuk yang kedua batik itu ada yang masih kurang mengerti. Batik itu adalah kain yang dirintangi dengan panas, baik dengan menggunakan sating atau menggunakan cat. Ditulis. Ayo, apa tadi? Ditulis pengertian kedua batik. Pengertian kedua batik adalah kain yang dirintangi dengan menggunakan awan panas. Baik dengan cantik maupun dengan cat atau stencil. Itu yang namanya batik. Contohnya seperti ini. Seperti ini semua menggunakan alat. Kali ini kita akan memperkenalkan sedikit batik dari Mojokerto yang telah dipakai oleh Mas Iqbal. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita kelompok 4 dan kelas 6. Nah, kali ini kita udah ada di lokasi Cor Kuningan, Mojokerto. Tidak seluruhnya Cor Kuningan, cuma memang kebanyakan yang dicor dari bahan Kuningan. Awalnya dari seorang yang namanya Mbah Sabar. Mbah Sabar itu sudah almarhum pada tahun 96 kemarin, sudah meninggal dunia, usianya kurang lebih sekitar 95. Mbah Sabar ini dia sekolah hanya sekolah SD di waktu zaman Belanda tahun sekitar 40-83. Dia masuk di sana itu hanya sebagai tukang sapu. Nah, sementara anaknya ada 4. Anaknya ini Pak Sabar itu kan tiap hari itu makan ya kekurangan. Akhirnya beliau yang namanya Pak Sabar itu dibantu oleh kepalanya yang namanya Maklenpon. Maklenpon ini adalah seorang turunan Belanda yang ditugasi oleh Raffles. Ingat nggak Raffles apa sih? Pencetus. Raffles. Itu orang Belanda yang ya, orang Belanda itu yang mendapatkan tugas dari negaranya sana untuk ya karena kan kalau di sini di Indonesia itu penjajah, dia itu penjajah, tapi dia penjajah yang baik, kuat, manusiawi. Kalau dengan orang-orang pribumi itu selalu sayang. Nah, waktu itu Mbah Sabar karena gajinya cukup minim sekali, akhirnya diajak bareng-bareng untuk belajar membuat arca. Waktu itu Maklenpon itu membuat arca itu dari timah putih itu yang Mbah Sabar dari Cor Kuningan. Nah, yang dibuat Mbah Sabar membuat arca Ganesha, kalau Maklenpon itu membuat arca Yesus Kristus. Nah, akhirnya pada awalnya memang gagal, bolak-balik gagal, yang akhirnya pada sekitar tahun 42 baru berhasil. Berhasilnya ya cukup, memang ya waktu itu semuanya itu dibuat dari bahan yang utuh, dari mulai keluar dan sampai dalam. Ini dari Kuningan semua. Tapi sekarang sudah pandai karena binaan-binaan dari instansi terkait, sehingga mungkin panjenengan nanti kalau di sana arca itu tengahnya itu lubang. Kalau dulu utuh
Jadi mulai tengah sampai tepi ini semua dari bahan kuningan kalau kuningan. Tapi banyak yang juga perunggu juga ada. Nah sekarang itu adalah binaan dari dinas perindustrian, dinas perdagangan, dan juga karena contoh-contoh banyak yang karena pelatihan mungkin juga seperti panjenengan semua. Akhirnya Mbak Sabar itu pada tahun 2002 itu baru berhasil bisa membuat ada yang seperti sekarang ini. Akhirnya berkembang waktu itu yang sampai sekarang Mbak Sabar itu selalu diperingati tiap tahun. Karena jasanya apa? Sekarang seperti ini. Ini Mas Wandi ini setornya tuh tidak hanya di Pulau Jawa. Dia tuh yang paling sering adalah di Jakarta dan Bali. Oh guys, kita di sini akan pergi ke tempat pengecoran. Jadi ya, ini. Nah ini ya. Pakai ke sana, tidak apa-apa, ke sana. Baca sana. Ya. Ini bagus banget. Ini kita kalau mau bikin satu produk cor kuningan, kita harus punya apa yang mau dibikin dulu. Kita mau bikin ayam geprek apa ini? Ayam. Ayam jago ya? Iya. Kita sudah harus punya patungnya ayam jago dulu. Iya. Gimana caranya? Kita ngukir dulu. Dari mana? Biasanya ngukirnya dari lilin, ya kan? Diukir, dibentuk, kurang apa. Setelah dibentuk, baru dibungkus dengan semen. Ya, semen dibiarkan mengering. Setelah itu semennya digergaji, dibuka. Jadilah yang namanya cetakan seperti ini. Ya, cetakan seperti ini. Ya, cetakan inilah yang dipakai untuk memperbanyak produk seperti ini. Paham ya? Bikin satu master dulu, dibikin cetakan, nah cetakannya lah dibuat seperti ini. Ya. Setelah itu cetakan itu dibuat yang namanya kita bikin yang namanya cetakan dengan motif dengan lilin dulu. Bread, ini ada cetakan bread, cetakan bread. Ya, kita cetak dengan lilin ini. Lilin ini nanti sebagai bentuk yang diinginkan. Ya, lilin. Kita mau bikin burung ini. Burung kakak tua. Burung apa ya? Kita bikin satu produk pakai patung berat ya, lama ya. Ini malam lilin dicairkan, dia mencair, kalau mencairkan bisa melukom ya. Inilah master bentuk burung. Burung ini nanti yang jadi kuningan seperti ini. Burung makan apa ini? Larangan. Ya. Ini nanti dalamnya dikasih pasir, tanah yang luar dibalur kumpul. Karena apa? Ini untuk membuat rongga. Tanah, malam, tanah kering, ya kan? Dibungkus seperti ini. Nah, dibungkus seperti ini, ya. Ini di dalam ini. Terus sekarang dibakar. Kalau dibakar, lilinnya hilang. Karena lilinnya hilang, tempat lilin tadi jadi rongga. Paham ya? Jadi rongga baru dimasuki logam cair. Trut. Ya. Setelah dingin, baru ini. Cair
baru dingin, baru dibongkar, diduduki, baru diperbaiki. Kalau belum sempurna, jelas. Kalau masih kasar, digerinda. Kalau belum gila, dipoles. Ya, dari kami ya. Oke. Kali ini kita akan pergi ke proses finishing. Enggak jadi bagus. Setelah dipoles, jadi seperti ini. Di sini kita akan perjalanan menuju ke wihara. Di sini adalah lingkungan sekitar dari wihara yang ada. Nah, kita akan masukinya. Nah, kita akan mulai masuk ke wiharanya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa arca-arca Majapahit yang ada. Nah, di sini kita akan menuju perjalanan ke Buddha tidurnya ya. Nah, kita sudah sampai di lokasi Buddha tidurnya. Yuk kita lihat lebih lanjut. Di sini juga ada tanaman teratai serta apa ini namanya ikan-ikan yang menghiasi tanaman tersebut. Halo Re, kita sudah ada di Buddha tidur. Ayo Re. Itu pemandangannya Re. Berikut adalah patung dari Buddha tidur. Buddha tidur adalah sebuah patung yang menggambarkan tentang patung itu yang meninggal dikarenakan habis makan dia tidak tahu kalau di makanan itu ada sebuah jamur atau racun. Dan patung itu terbuat dari emas atau logam. Di sini Re, pemandangan di depan patung Buddha tidur. Ayo kita saksikan. Nah, di belakang saya ini ada patung Buddha tidur. Seperti yang kalian lihat, sedikit informasi tentang patung Buddha tidur. Patung Buddha tidur ini diperkirakan didirikan atau dibuat pada tahun 1993 oleh pengrajin yang berasal dari Trowulan yang bernama Vilyanadi Mahatera. Dibuatnya patung ini yaitu sebagai tempat ibadah oleh orang umat Buddha dan juga sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kita ada di kawasan Buddha tidur. Nah, di sini kita akan menjelajah lebih dalam lagi tentang sedikit patung atau arca-arca yang ada di sini. Ayo Rek. Berbagai patung dan arca dan juga tempat untuk beribadah bagi umat Buddha. Nah, ini apa pembelajaran kita? Di sini ada sebuah patung Buddha dan di situ ya tempat pemujaan bagi umat Buddha. Akan
Tumpang Palapa. Pastinya kalian sudah tahu kan, ini adalah patung Gajah Mada. Nah, di sini ada sebuah lorong dan di situ terdapat dua patung. Ayo masuk. Sini ayo kita lanjut menjelajah. Di sini masih ada tersisa dua patung dan salah satunya ada patung yang sangat unik. Ayo. Satu patung yang terbuat dari batu. Kita lanjut ke pemerincian berikutnya. Nah, di sini ada 3 patung. Pemberhentian berikutnya di sini ada sebuah seperti monumen Candi Borobudur relief mini. Ayo deh.